Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Fitri Nur Hasanah dan dua teman saya Afifah dan Ahna ingin mempresentasikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini ada 5 poin inti pada ayat ini, yaitu yang pertama menjelaskan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin yaitu beriman teguh kepada apa yang diturunkan dari Tuhan mereka. Itu yang pertama, beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya yang melaksanakan perintahnya. Yang ketiga itu beriman kepada kitab-kitabnya. Dan yang terakhir beriman kepada rasul-rasul yang diutus untuk menyampaikan risalahnya. Poin yang kedua, ayat ini menekankan juga agar tidak membeda-bedakan antara rasul, yaitu dan wajib menghormati seluruhnya tanpa membedakan mana yang lebih tinggi dan rendah, karena semuanya menjalankan misi yang sama, yaitu menyampaikan risalah Allah. Yang ketiga yaitu ketaatan kepada Allah pada ayat yang berbunyi sami'na wa ata'na, yang menunjukkan di sini bahwa keimanan yang benar tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati, tetapi juga ditunjukkan dalam bentuk ketaatan yang nyata kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat yaitu memohon ampun. Kaum muslimin wajib mengakui bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan dosa. Maka dari itu pada lafadz ghufranaka rabbana yang berarti ampunilah kami ya Tuhan kami, ini mencerminkan sifat rendah hati dan tawal kepada Allah sebagai sumber ampunan. Yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Pada ayat yang berbunyi wa ilaikal masir, kepada engkaulah tempat kembali. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah yang akan menghisap amal-amal mereka. Secara keseluruhan ayat ini mengandung pesan tentang keimanan yang menyeluruh, yaitu iman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikat dan rasul-rasul, ketaatan yang sempurna serta kesadaran akan tanggung jawab moral dan permohonan ampun kepada Allah. Yang kedua, tafsir surat Al-Baqarah ayat 286. Bunyinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tafsir ayat tersebut ialah yang pertama, Allah tidak membebani melebihi kemampuan. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap ujian atau tantangan yang dihadapi seseorang sudah disesuaikan dengan kapasitasnya. Ini menunjukkan keadilan dan rahmat Allah kepada hambanya. Yang kedua, pahala dan dosa berdasarkan usaha. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang akan mendapat pahala atas amal kebajikan yang diusahakannya dan akan menanggung dosa dari kejahatan yang dilakukannya. Prinsip keadilan ini menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatan sendiri dan pahala maupun siksa yang diterima sesuai dengan usaha mereka. Yang ketiga, doa perlindungan dan pengampunan. Dalam bagian ini terdapat doa yang sangat bermakna, di mana kaum muslimin memohon kepada Allah agar tidak dihukum jika lupa atau melakukan kesalahan.
Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelemahan yang alami seperti lupa atau berbuat kesalahan tanpa sengaja. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak akan menghukum karena hal-hal yang di luar kontrol manusia. Tidak diberi beban berat seperti umat terdahulu. Kaum muslimin meminta agar tidak diberikan perintah atau beban yang berat, seperti yang pernah diberikan kepada umat sebelum mereka, yang kadang melibatkan perintah-perintah yang sulit dilaksanakan. Kemudian, tidak diberi beban yang tidak mampu dipikul. Ini adalah permohonan agar Allah tidak memberi ujian yang di luar kemampuan manusia, sekaligus sebagai pengingat bahwa manusia harus memohon kekuatan dari Allah ketika menghadapi cobaan. Kemudian, tafsir yang keempat, Allah sebagai pelindung dan penolong. Ayat ini menjelaskan bahwa pengakuan Allah adalah Maula, pemindung dan penguasa, yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam menghadapi kaum kafir atau mereka yang menentang kebenaran. Umat Islam diingatkan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap kesulitan. Makna utama dari ayat tersebut ialah ayat ini merupakan doa yang penuh harapan dan permohonan kepada Allah agar diberikan kemudahan, ampunan, dan rahmat. Selain itu, ayat ini menekankan prinsip bahwa Allah tidak memberatkan seseorang melebihi kesanggupannya, dan segala tindakan manusia akan dinilai dengan adil. Sekarang kita lanjut ke keutamaan surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Yang pertama, perlindungan dari Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka Allah akan melindunginya sepanjang malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bagian dari doa yang sangat mustajab. Ayat ini mengandung permohonan, rahmat, ampunan, dan pertolongan dari Allah. Doa yang diajarkan dalam ayat ini adalah salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca karena menunjukkan kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Yang ketiga, pengingat akan keimanan yang sempurna. Ayat 285 menekankan iman kepada Allah, para malaikat, rasul, kitab, dan takdir, serta menunjukkan sikap patuh dan taat kepada Allah, sehingga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang aspek-aspek keimanan yang harus dijaga. Poin keempat, pengampunan dan kemudahan dari Allah. Ayat 286 menunjukkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, dan Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, serta memberikan rahmat dan pertolongannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salahnya kami minta maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.